Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang penilaian autentik di Indonesia. Nah, sebelum kita mencapai inti apa sih model penilaian autentik itu, kita harus mengetahui apa sih definisi dari penilaian autentik. Nah, dalam makalah disebutkan istilah penilaian itu atau assessment bahasa lainnya merupakan sinonim dari pengukuran atau pengujian atau evaluasi. Nah, sedangkan istilah autentik yakni sinonim dari kata asli atau nyata atau bisa juga valid atau reliable. Nah, kemudian dari para ahli, di sini saya akan mengambil beberapa. Itu yang pertama menurut Abdul Majid, penilaian autentik adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan peserta didik. Nah, sedangkan menurut Supardi mengungkapkan bahwa authentic assessment adalah suatu asesmen hasil belajar yang menuntut peserta didik menunjukkan prestasi dan hasil belajar berupa kemampuan dan kehidupan nyata dalam bentuk kinerja atau hasil kerja. Nah, kemudian menurut dalam Permendikbud RI nomor 66 tahun 2013 disebutkan bahwa penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif atau untuk menilai, untuk menilai mulai dari masukan, input, proses, dan keluaran atau output pembelajaran. Nah, jadi kita pahami bahwasanya penilaian autentik itu merupakan bentuk penilaian yang menilai siswa secara komprehensif, baik dari aspek sikap atau kognitif pengetahuan, kemudian keterampilan, mulai dari masukan, proses pembelajaran hingga keluaran nyata atau hasil dari prosesnya tersebut, dengan memperhatikan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh siswa secara nyata. Jadi penilaian autentik itu dinilai dari sebelum tes atau bahasa gampangnya, penilaian autentik itu dimulai dari masuk, kemudian proses berjalan. Contohnya guru memerintahkan untuk membuat sebuah jurnal. Nah, untuk membuat judul, kemudian proses berhasil pengajuan judul, kemudian hasil pembahasannya apa, metodenya berupa apa. Nah, itu juga dinilai. Nah, prosesnya berjalan itu juga dinilai. Kemudian hasil dari pembuatan jurnal itu pun juga dinilai. Nah, itu disebut dengan penilaian autentik. Nah, kemudian pertanyaannya, apa sih tujuan penilaian autentik itu? Nah, penilaian autentik itu, atau bisa kita sebut juga penilaian responsif, yaitu suatu metode yang sangat populer dengan hasil belajar peserta didik yang memiliki ciri khusus. Nah, penilaian autentik ini bermakna bagi guru, siswa, dan sekolah. Nah, salah baca. Penilaian autentik bermakna bagi guru untuk menentukan cara-cara terbaik agar semua siswanya dapat mencapai hasil akhir, meski dengan satuan waktu yang berbeda. Nah, dalam penilaian autentik memandang penilaian dan pembelajaran sebagai dua hal yang saling berkaitan. Dasar tujuan penilaian autentik itu yang pertama, menjadikan siswa pembelajar yang berhasil menguasai pengetahuan, itu pasti. Kemudian 2, melatih keterampilan siswa. Kemudian yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah nyata. Masalah nyata ini
masalah yang bisa jadi berada di sekolah. Masalah tersebut bisa jadi berada di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Nah, menurut PPGIPS dan PMP Malang pada tahun 2006, penilaian autentik yang diharapkan dapat digunakan guru sebagai upaya pengembangan di bidang penilaian karena bertujuan untuk yang pertama, menilai kemampuan individual melalui tugas tertentu. Kemudian yang kedua, menentukan kebutuhan pembelajaran. Ketiga, membantu dan mendorong siswa. Yang keempat, membantu dan mendorong guru untuk mengajar yang lebih baik. Kelima, menentukan strategi pembelajaran. Yang keenam, akuntabilitas lembaga. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, itu tujuan-tujuan penilaian autentik. Kemudian, apa sih fungsi penilaian autentik ini? Nah, menurut Mas Nur, paling tidak dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan fungsi penilaian autentik ini. Nah, yang pertama, fungsi pembelajaran. Nah, fungsi pembelajaran ini penilaian autentik ini bisa diperoleh penilaian autentik dapat diperoleh dari informasi tentang seberapa besar peserta didik berhasil mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan guru. Nah, ini sangat penting perannya dalam peningkatan mutu proses pembelajaran di kelas. Nah, informasi ini berguna bagi guru untuk melakukan usaha perbaikan dan peningkatan pembelajaran. Nah, dan juga guru dapat mengetahui pula kemampuan-kemampuan yang belum dikuasai dan mudah dikuasai oleh peserta didik. Nah, contohnya ini fungsi pembelajaran. Misalnya penilaian materi bahasa Arab yang subbabnya judul fi'lun atau kata kerja. Nah, dalam psikomotorik, ya, bukan, lebih mudahnya kognitifnya, pengetahuannya dalam memahami fi'lun itu apa. Fi'lun itu apa? Jadi penilaian pembelajaran ini diperoleh selama katakanlah dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan ke-7, katakanlah begitu. Nah, kemudian ada UTS atau tugas-tugas harian. Nah, hasil dari nilai tugas ujian dan nilai tugas harian ini, informasi nilainya, nah, ini berguna bagi guru untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa. Contohnya, seorang siswa A tidak dapat memahami fi'lun itu apa, tetapi untuk jika disandingkan dengan kata-kata yang lain atau kalimat-kalimat yang lain, dia akan bingung mana fi'lun, mana fa'il. Seperti itu. Contoh pembelajaran, fungsi pembelajaran dalam penilaian autentik. Nah, kemudian fungsi administratif. Nah, penilaian autentik sangat diperlukan untuk keputusan yang bersifat administratif. Secara berkala, kantor-kantor wilayah Diknas biasanya menentukan kualifikasi setiap sekolah apakah termasuk baik, sedang, ataupun kurang. Dan ini diperlukan dalam rangka program pembinaan dan pengembangan sekolah. Nah, salah satu informasi yang diperlukan adalah hasil prestasi belajar para peserta didik. Nah, dalam fungsi administratif, informasi yang diperlukan adalah hasil prestasi belajar para peserta didik. Nah, penilaian yang bersifat administratif ini bisa diketahui bahwasanya sekolah tersebut sejauh mana sih kurikulum digunakan, sejauh mana sih
sejauh mana sih sekolah memiliki calon peserta didik yang yang favorit, bisa favorit atau tidak sekolah tersebut. Nah, seperti itu. Dan setiap akhir semester pihak sekolah membagikan buku rapor. Buku ini sebagai laporan sekolah kepada masing-masing orang tua peserta didik tentang prestasi belajar anaknya selama 1 semester yang sudah dilampauinya. Kemudian yang ketiga, fungsi bimbingan. Nah, di samping sekolah memberikan serangkaian pengetahuan, keterampilan dan sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada peserta didik. Informasi tentang bakat-bakat khusus yang dimiliki peserta didik itu juga memberikan suatu nilai lebih. Informasi bakat ini dapat memberikan saran kepada orang tua tentang bidang pembelajaran atau bidang minat pekerjaan yang lebih sesuai dengan bakat peserta didiknya. Informasi ini biasanya didapat dari BK di sekolah, atau sekolah bisa mendapat bantuan dari lembaga penguji psikologis. Biasanya seperti itu. Kemudian pertanyaan lain, apa sih manfaat penilaian autentik itu? Nah, jadi kenapa sih harus ada penilaian? Nah, kenapa sih kita harus mendapatkan hasil atau harus dinilai dengan orang lain? Nah, itu supaya agar kita mengetahui kemajuan tindakan pembelajaran yang telah kita jalankan selama masa sekolah. Tanpa proses menilai, maka keberhasilan pembelajaran tidak dapat diukur secara nyata. Jadi, kalau tidak dinilai itu kita tuh tidak tahu perkembangan kita tuh sampai di mana. Kekurangan kita tuh apa aja. Jadi kita tuh tidak tahu kelebihan kita apa, kekurangan apa kalau tidak dinilai. Kemudian, penilaian mempunyai makna yang ditinjau dari siswa, guru, dan sekolah. Manfaat bagi siswa itu siswa dapat mengetahui sejauh mana keberhasilannya dalam mengikuti pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Kemudian siswanya merasa puas atau tidak tentang hasil tersebut. Bila hasilnya menyenangkan, maka motivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi. Nah, kalau seumpamanya hasil belajarnya jelek, dia akan berusaha agar penilaian berikutnya, semester berikutnya, memperoleh hasil yang lebih memuaskan. Nah, manfaat bagi guru apa? Yang pertama, dapat mengetahui siswa mana yang sudah berhak melanjutkan pelajarannya dan siswa mana yang belum dapat menguasai bahan ajarnya. Nah, ini penting sekali. Karena sebagian besar di Indonesia, sekolah-sekolah di Indonesia itu gurunya tidak mengetahui, bahkan sebagian besar. Saya juga merasakan tidak bisa mengajar di mana satu kelas itu berisi 40 orang siswa dan kita harus menilai, atau kita harus mengetahui per anak tersebut, harus mengetahui sejauh mana siswa memahami dan mengetahui. Itu penting sekali, memahami pelajaran yang kita berikan. Nah, ini penting sekali. Nah, saya juga merasakan susah untuk mengetahui setiap siswa di mana satu kelas itu 40 orang. Wah, itu sungguh berat. Yang kedua, dapat mengetahui apakah materi yang diajar sudah tepat bagi siswanya atau belum. Nah, metode mengajar itu juga penting untuk keberhasilan penilaian autentik, keberhasilan bahan ajar kita sebagai guru. Apakah kita mengetahui materi kita sudah tersampaikan atau belum ke si peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, mengetahui metode yang digunakan sudah tepat atau belum. Nah, kemudian manfaat bagi sekolah. Yang pertama, mengetahui kondisi belajar yang diciptakan oleh sekolah sesuai harapan atau belum. Kemudian untuk mengetahui tepat tidaknya kurikulum yang dipakai, itu pasti.
Yang ketiga, untuk mengetahui kemajuan perkembangan penilaian dari tahun ke tahun sehingga menjadi pedoman bagi sekolah untuk tindakan selanjutnya. Ada yang sekolah favorit, itu biasanya banyak yang daftar. Nah, itu juga bermanfaat karena banyak peserta didik yang akan mendaftar di sekolah yang favorit tersebut. Kemudian, apa sih karakteristik penilaian autentik itu? Yang pertama, asesmen autentik merupakan bagian tak terpisahkan dan pembelajaran di kelas. Dari pembelajaran di kelas ini berarti bahwa asesmen autentik dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Baik bentuk pengumpulan portofolio maupun hasil tugas yang dilakukan peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Yang kedua, asesmen autentik merupakan cerminan dunia nyata, bukan sebagai kerja sekolah yang semata-mata memecahkan masalah. Ini berarti bahwa semua kegiatan atau pelatihan peserta didik dalam pencapaian kompetensi tertentu harus diarahkan pada kegiatan kontekstual, tidak mengada-ngada, jadi harus benar-benar nyata. Kemudian yang ketiga, asesmen autentik menggunakan banyak ukuran atau metode atau kriteria. Pengertian banyak ukuran, banyak metode, atau banyak kriteria tidak berarti guru dapat menggunakan seenaknya sendiri, tapi guru diberi keluasan memilih ukuran atau metode kriteria yang sesuai dengan sifat kompetensi yang ingin dicapai, kondisi atau perkembangan peserta didik, dan kondisi lingkungan. Itu juga penting untuk menyesuaikan rata-rata kondisi atau perkembangan peserta didik. Kemudian yang keempat, asesmen autentik bersifat komprehensif dan holistik. Komprehensif dan keholistikan ini nampak pada asesmen yang melibatkan berbagai ranah kompetensi. Itu apa? Yang pertama, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jangan lupa, ranah kompetensi itu ada 3, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian, kelengkapan cakupan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, sekian dari saya. Untuk tambahan dari saya itu, jika kita menggunakan istilah penilaian autentik, kemudian belajar autentik, kemudian guru autentik. Nah, kita akan mendengar istilah ini. Kalau penilaian autentik itu memfokuskan menilai hasil proses pembelajaran dan hasilnya. Ya, difokuskan yaitu penilaian. Nah, kemudian belajar autentik itu difokuskan pada kata pemecahan masalahnya. Jadi pemecahan masalah bagi peserta didik yang bisa jadi dalam lingkungan sekolah dan di luar sekolahnya. Itu pasti, kalau di luar sekolah itu pasti. Tapi secara nyata itu di luar lingkungan sekolah. Kemudian guru autentik itu guru yang mengajar secara autentik. Nah, itu tambahan dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Nafik, teman kerja, teman sejawat, yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis penilaian autentik, kemudian ciri-cirinya, kemudian bagaimana implementasinya di Indonesia. Oke, simak terus, stay tune di video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.